Nah itu bukan ibadah, itu adalah ya sifatnya muamalah saja. Cuman orang yang nggak ngerti aja bilang, wah ini bid'ah ini, nggak ada contohnya dari Nabi. Sekarang saya balik, gini, di masjid-masjid kita kebanyakan habis sholat tarawih, ya, baik antara tarawih dengan witir atau antara isya dengan tarawih, itu kan juga suka ada kultum. Saya tanya, emang ada hadisnya bahwa Nabi sholat tarawih, lalu sebelum tarawih dari isya ke tarawih kultum? Ada nggak hadisnya? Ustaz, berikutnya mengenai beberapa kebiasaan di bulan Ramadan. Kalau kayak di kampung saya itu kan tarawihnya memang ada dua macam, ada yang 20, ada yang 11 gitu ya. 20 itu biasanya punya kebiasaan tuh Ustaz, setiap 4 rakaat baca tuh, jadi lupa saya bacaannya, udah lama nggak baca. Ya baca pujian, sholawat, macam-macam lah ya. Itu biasanya disebutkan 4 khalifah ya kan. Khalifah itu Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa nafa'ana fid dini wa dunya wa taraddu'an gitu ya. Nah, itu biasa. Gimana pertanyaannya? Terus yang lebih lagi Ustaz mengenai niat puasa. Jadi sebagian kita kalau setiap malam itu apakah selepas tarawih atau pokoknya malam diniatkan nawaitu shoma ghadin an adai dan seterusnya. Dan itu nggak ada tuntunannya. Mengenai niat dari berpuasa itu. Kalau yang tadi tarawih itu, jadi begini, ya itu juga bukan rangkaian ibadah. Yang ibadah kan sholat tarawihnya, tapi di sela-sela sholat tarawih dengan tarawih yang berikutnya, itu kan kenapa disebut dengan nama tarawih, artinya kan istirahat. Jadi tarwihah itu satu istirahat. Kalau 2 istirahat, tarwihatani. Kalau ada 3 dan lebih istirahatnya ada banyak, berarti tarawih gitu. Sholat yang berkali-kali banyak itu sholatnya, lalu dijeda dengan istirahat, itulah namanya sholat tarawih, gitu ya. Nah, ketika lagi istirahat, itu ngapain? Ya, itu bukan ritual ibadah. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang kemudian baca pujian, baca sholawat, menyenandungkan apalah pujian-pujian pada Allah, gitu kan. Atau misalnya kalau di masjid depan rumah saya tuh Bilal, istilahnya Bilal gitu ya, itu menyenandungkan kata-kata pujian, marhaban ya syahr Ramadan gitu ya, marhaban syahr siyami, lalu yang lain mengikuti gitu ya. Nah itu bukan ibadah, itu adalah ya sifatnya muamalah saja. Cuman orang yang nggak ngerti aja bilang, wah ini bid'ah ini, nggak ada contohnya dari Nabi. Sekarang saya balik, gini, di masjid-masjid kita kebanyakan habis sholat tarawih, ya, baik antara tarawih dengan witir atau antara isya dengan tarawih, itu kan juga suka ada kultum. Saya tanya, emang ada hadisnya bahwa Nabi sholat tarawih, lalu sebelum tarawih dari isya ke tarawih kultum? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Bid'ah dong, harusnya bid'ah. Nah pertanyaan gini, kenapa ketika orang membaca pujian kok jadi bid'ah, dan ketika ente menggelar kultum kok nggak bid'ah? Padahal dua-duanya nggak ada contohnya. Itu kan tidak adil gitu loh. Ini tidak adil gitu loh. Begitu orang lain yang melakukannya bid'ah, giliran dia sendiri nggak bid'ah. Terus ada kotak amal muter. Ya kotak amal itu bid'ah banget di masa Nabi, mah ada kotak amal. Belum lagi safnya itu dikasih karpet. Emang ada karpet di Nabi? Apalagi dikasih garis-garis, itu bid'ah banget gitu loh. Ya kan? Jadi ya, apalagi sebelum tarawih ada orang maju ke depan, membacakan pengumuman. Jemaah sekalian, pemasukan masjid kita ini sekian juta. Nah, itu bid'ah juga ngumumin kayak gitu. Bid'ah, ya kan? Jadi sekarang kita mau apa sebenarnya? Itu dicari-carilah gitu ya. Kalau orang lain dicari-cari kesalahan dan itu dianggap salah. Tapi giliran dia sendiri sebenarnya melakukannya juga. Cuman kita diem aja gitu kan. Ya seakar mulah ya, kalau mau dituduh bid'ah ya monggo gitu. Tapi sebenarnya dia sendiri melakukannya. Nah yang urusan niat tuh begini jamaah sekalian. Aslinya memang tidak ada teks yang mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan suatu ibadah itu harus meniatkan di hati. Itu tidak ada kalimat begitu dalam Al-Quran atau dalam hadis. Yang ada cuma innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal-amal ibadah itu mengharuskan adanya niat.
gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Tapi niat itu beda dengan istilahnya orang punya tujuan. Ya, sekedar bertujuan dengan niat itu dua hal yang berbeda. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat itu sebuah ritual. Jadi niat itu bukan cuma sekedar kayak gini. Misalnya pagi-pagi Pak Nurholis sudah mandi, sudah rapi, terus pakai baju rapi, terus ditanya sama istri, mau kemana Mas? Mau kerja. Itu niat, gitu ya. Tapi sebenarnya ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, itu tuh bukan niat sebenarnya. Itu adalah maksud dan tujuan. Nah, dibedakan dengan niat, gitu. Ibadah itu bukan yang dibutuhkan, bukan maksud dan tujuan, tapi sebuah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang diazamkan di hati, di mana azamnya itu dilakukan ketika kita sedang memulai pekerjaan. Sedang memulai, ya. Saya kasih contoh gini. Misalnya ada orang mau ke masjid. Dia sudah pakai baju rapi, pakai sarung, pakai kopiah, jalan kaki ke masjid. Ketemu di jalan sama orang. Bertegur sapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat. Nah, itu dia kan bilang mau ke masjid, mau sholat. Saya tanya, itu niat apa bukan? Mungkin orang kebanyakan bilang, ya itu niat, niatnya mau sholat. Padahal itu bukan niat. Niat itu bukan itu. Gitu. Terus niat yang mana? Niat itu adalah ketika Anda sudah di masjid, udah qomat dan Anda berdiri di saf gitu kan, sebagai imam misalnya atau sebagai makmum, lalu niat itu adalah ketika Anda mau takbir ihram Allahu Akbar, disitulah Anda menyengaja di hati. Itu namanya niat. Jadi niat itu ada di dalam ibadah, bukan sebelum ibadah. Nah, ini poin penting ini. Jadi pada saat dia mau ibadah, ya di dalam ibadah itu dia menyengaja di dalam hati. Itu niat. Gitu. Jadi sebenarnya harus dibedakan antara tujuan, motivasi dengan niat sebagai ritual ibadah. Karena niatnya itu maksudnya rukun. Rukun dalam setiap ibadah. Sholat itu nomor satu, rukunnya adalah niat. Bukan syaratnya. Bukan syarat sah, bukan syarat wajib. Niat, rukunnya sholat itu adalah niat. Gitu kan? Nah itu kalau kita bicara niat panjang. Tapi saya balikin lagi ke pertanyaan tadi. Lalu puasa. Puasa gitu juga. Ketika kita mau mulai puasa, kita tuh harus niat. Dan karena puasa itu jumlahnya 30 hari, dan satu dengan yang lain itu tidak tumpang tindih, tapi dia berurut, berjejer, berurutan, tidak sah kalau orang di awal mula cuma niat, ya Allah saya mau puasa 30 hari. Nggak bisa. Kenapa? Karena niat itu harus nyatu dengan ibadahnya. Jadi kemarin ini hari Jumat, saya puasa. Pada saat saya mau masuk puasa, di hati saya mau bilang begini, ya Allah, saya mau puasa. Ini nih hari Jumat ini saya mau puasa. Gitu kan? Itu untuk satu ibadah puasa hari Jumat butuh satu niat. Oke? Untuk hari Sabtu, hari ini kan Sabtu. Tadi itu pada saat saya mau sholat, mau masuk subuh, dalam hati saya harus bunyi itu, harus bunyi di hati, ya Allah saya mau puasa hari Sabtu ini puasa Ramadan. Besok hari Minggu butuh niat lagi, Senin butuh niat lagi, Selasa butuh niat lagi, Rabu butuh. Tiap hari butuh satu niat. Karena itu adalah ibadah yang terpisah. Nah, gitu kayak gini. Kita sholat tarawih, sebutlah misalnya tadi ada orang sholat tarawih berapa rakaat, 11 atau 20 gitu kan. Saya tanya, niat sholatnya itu bisa digabung nggak di awal? Pokoknya saya mau sholat. Nggak bisa. Setiap satu sholat butuh satu niat. Gitu kan? Nah, oleh karena itulah maka kita disuruh niat setiap malam. Nah, cuma karena susah gitu ya, dibandingkan dengan sholat kan begitu udah berdiri, takbiratul ihram itu sambil niat. Nah kalau puasa bolehlah sebelum masuk subuh, dari sebelumnya waktu sahur atau dari malamnya, dari habis taraweh, itu kita meniatkan, memasukkan dalam hati. Melafazkannya nggak wajib, tapi memasukkan dalam hatinya wajib. Nah cuma orang kalau sudah melafazkan itu kan jadi lebih mudah. Karena apa? Karena semacam diingatkan oleh jamaah gitu ya. Yuk bapak-bapak kita niat puasa, yuk. Udah sebenarnya nggak usah bilang, nawaitu sauma wadin an adai fardhi syahri, itu nggak harus gitu. Yang penting diingatkan, yuk kita pada niat masing-masing niat gitu. Tapi ketika melafazkannya, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, para ulama mengatakan ya nggak apa-apa juga di hati kemudian diungkapkan ya dengan ungkapan nawaitu sauma. Itu bukan ibadah, Itu adalah cuman sekedar ikrar saja, mengikrarkan bersama-sama biar yang lain pada oh iya niat ya, saya niat ya, saya niat gitu. Jadi kalau jamaah di masjid itu lagi bilang nawaitu sauma wadin, terus kita diem aja, tapi hati kita
ya niat sih gitu, sah sebenarnya gitu, nggak apa-apa. Ya, dan kita nggak usah nyalain, wah itu nggak ada contohnya dari Nabi gitu. Enggak. Toh kita juga banyak melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi. Itu ngaji, pakai Quran, mushaf 30 juz, bid'ah itu. Di zaman Nabi mana ada Quran kayak gitu. Bid'ah itu, tidak ada contohnya. Jadi Anda kalau mau yang sesuai sunnah itu mushafnya harus berupa kulit. Selembar kulit ada tulisannya dan nggak boleh ada harokatnya. Kenapa? Harokat itu bid'ah loh. Di zaman Nabi nggak ada harokat fathah, kasih, domah, itu nggak ada. Itu harus dihapus semua biar sesuai dengan Nabi. Kan enggak juga, nggak bisa begitu juga. Mushaf 30 juz kita tuh benda paling bid'ah di dunia sebenarnya. Tapi seluruh umat Islam sepakat bahwa itu walaupun bid'ah tapi itu dibutuhkan. Dan kita semua punya benda paling bid'ah itu di rumah kita. Baik.